Bawaslu dan kuasa hukum debat validitas Rikes Sherly Coanda sidang perkara 245 PHPU GUPSISI 2025 perselisihan hasil pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi MK Rabu 22 Januari 2025 di ruang sidang panel 3. Sidang pendahuluan tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Ketua Bawaslu Maluku Utara, Masita Nawawi Gani, menanggapi dalil pemohon perkara 245 PHPU Gubernur Maluku Utara. Dalam sidang di hadapan Hakim Panel 3, Bawaslu menyebut tidak memperoleh akses penuh verifikasi dokumen administrasi. Berdasarkan laporan pengawasan tertanggal 17 Oktober 2024, KPU tetap menetapkan dokumen Sherly Coanda telah lengkap. Meskipun demikian, Bawaslu menilai ada prosedur administratif yang belum sepenuhnya dilaksanakan KPU Provinsi Maluku Utara. Salah satunya terkait penunjukan RSPAD Gatot Subroto sebagai lokasi pemeriksaan kesehatan calon gubernur pengganti. Menurut Bawaslu, regulasi belum mengatur spesifik klasifikasi rumah sakit yang harus digunakan. Bawaslu mengembalikan kewenangan penyesuaian aturan kepada KPU melalui penerbitan keputusan baru. Hal ini penting untuk mengakomodasi penunjukan RSPAD sebagai tempat pemeriksaan sesuai mekanisme yang berlaku. Seharusnya, KPU meminta rekomendasi 3 rumah sakit representatif dari Dinas Kesehatan tingkat provinsi. Proses ini diatur dalam keputusan KPU nomor 1090 tahun 2024 untuk memastikan transparansi pelaksanaan pemeriksaan. Masita menambahkan, pemeriksaan kesehatan selesai pukul 14 WIB dan hasilnya diterima pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun, salinan hasil pemeriksaan tidak diberikan kepada Bawaslu karena alasan harus ada persetujuan terlebih dahulu. Salah satu staf Bawaslu sempat meminta dokumentasi atau foto terkait hasil pemeriksaan kepada pejabat struktural di Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara. Tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, ujarnya. Bawaslu menyebut keterbatasan akses pengawasan menghambat pembuktian kebenaran material hasil pemeriksaan kesehatan. Mereka meminta KPU lebih transparan dalam setiap tahapan pilkada untuk mencegah persoalan serupa. Sementara itu, Denny Indrayana selaku kuasa hukum pihak terkait membantah dalil pemohon yang dianggap tidak berdasar. Menurutnya, dalil terkait pemeriksaan kesehatan Sherly Coanda penuh asumsi dan tidak sesuai fakta. Denny juga menyoroti laporan masyarakat terhadap pemohon yang tidak diregistrasi atau ditindaklanjuti. Hal ini menurutnya membuktikan tidak ada perlakuan istimewa dari Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi. Pihak terkait meminta Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil pemohon karena tidak beralasan hukum. Mereka juga menilai KPU telah bergerak cepat dengan waktu 10 hari yang tersedia untuk penggantian calon. Menurut Denny, RSPAD Gatot Subroto telah memenuhi kriteria representatif berdasarkan regulasi yang berlaku. Ia menegaskan, pemeriksaan Sherly Coanda dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pihak terkait menegaskan dalil pemohon tidak memenuhi unsur yang disyaratkan undang-undang. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan dalam perkara ini.